Hai YouTubers, selamat datang di channel kami, Sudut Pandang Channel. Sebelum Anda menyimak berita yang akan kami sajikan, kami sarankan Anda menekan tombol subscribe atau langganan di bawah ini agar Anda selalu update berita terbaru dari channel kami. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf membuat sejumlah terobosan guna membantu masyarakat yang terdampak virus corona alias COVID-19. Salah satunya dengan pelatihan online kartu prakerja dengan nilai anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah. Program di kartu prakerja tersebut dipercaya bisa membantu para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kontrak atau PHK karena dampak penyebaran corona. 5,6 juta warga akan diberi alokasi 1 juta rupiah untuk pelatihan online. Terdapat 8 platform digital yang terlibat dalam program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pinjar Mahir, dan Sisnaker. Namun program ini mendapat banyak kritikan, bermula dari keterlibatan Ruang Guru di dalamnya. Terlebih, CEO Ruang Guru yaitu Adamas Belva merupakan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Setelah ramai, akhirnya Belva memutuskan mundur dari istana. Program ini juga membuat parpol koalisi Jokowi Ma'ruf pecah kongsi. Kritik bahkan datang dari PDIP, partai penguasa tempat Jokowi bernaung. PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi. Tender 8 startup menjadi salah satu kecurigaan ada kong kali kong dalam program tersebut. Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa Pak Ketua oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi, kata politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi 3 DPR dengan KPK disiarkan secara online pada hari Rabu. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Habibur Rahman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut. Sebenarnya, ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil, kata Habibur Rahman di rapat yang sama. Karena itu, kepada Ketua KPK Firly Bahuri, Habibur Rahman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habibur Rahman mengatakan perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital. Dia menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain. Saya bingung, ada pelatihan bikin pempek Pak, 600.000. Itu kan ada di e-katalog. Kalau misalnya Bapak usut, pengadaan Bapak usut, kata Habibur Rahman. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya. Ini jumlah anggarannya besar sekali, nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran kartu prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi, ucap Sahroni dalam keterangannya pada hari Kamis. Politisi Nasdem ini meminta KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam kartu prakerja, mulai dari penunjukan vendor penyedia layanan hingga pencairan dananya nanti. Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu prakerja ini.
Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini. Jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi, ungkap Sahroni. Politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman melihat tak ada celah untuk korupsi dalam pelatihan online program Kartu Prakerja. Terlebih lagi, dalam program itu tidak ada pengadaan barang dan jasa. Ketua Bapilu Golkar itu menilai program pelatihan online Kartu Prakerja juga tak bisa di-markup. Dia justru meminta agar anak muda pegiat startup didukung penuh. Tidak ada praktik pengadaan barang, jadi apa yang mau dikorupsi? Di mana markup-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha startup untuk bisa membuat platform perusahaan yang sama, jelas Maman kepada wartawan pada hari Kamis. Dengan demikian, para anak muda bisa bersaing mendaftarkan karyanya melalui platform digital tersebut untuk menjadi lembaga pelatihan di Indonesia. Maman juga menjelaskan, program Kartu Prakerja sudah dipersiapkan jauh sebelum pandemi COVID-19. Awalnya akan direalisasikan dengan pola konvensional, namun dikarenakan ada kejadian COVID-19, akhirnya dimodifikasi sedikit, yaitu dengan sistem virtual atau online. Banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan 5,6 triliun tersebut. Bagaimana cara korupsinya? Kan dana 1 juta pelatihan per orang untuk sebanyak kurang lebih 5,6 juta orang itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa, di mana kalau tidak dipakai, ia tidak akan keluar, tambah Maman yang juga anggota Komisi 7 DPR. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.